Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa staking Polkadot di Polka Wallet. Nah, ini saya punya Polka Wallet ya. Jadi kalau kita klik di menu di sebelah kanan atas ini, nanti ini adalah jaringan-jaringan di Polkadot Ecosystem. Ini ketika diklik paling atas, ini Polkadot. Ini gambar burung ini Kusama. Ini ada Karura, ada Akala, Laminar, Edgeware, kemudian Chainx. Nah, saya nggak mau jelasin semuanya. Nanti mungkin di video selanjutnya. Yang mau saya jelasin adalah Polkadot. Ketika klik Polkadot, saya di sini punya koin 45,9 DOT ya. Nah, di sini di menu yang bawah ini ada staking, ada governance, kemudian ada profile ya. Nah, sekarang saya ingin staking. Nah, sebenarnya saya pernah menunjukkan bagaimana kita misalkan punya DOT di Binance, kita bisa di staking di Binance. Caranya misalkan klik ini, kemudian staking ya. Kemudian kita cari DOT di sini. Nah, ini untuk user yang awam ini lebih gampang. Cuman bisa jadi ini penuh semua, sold out semua. Nah, ini kebetulan ada nih 30 hari dapatnya 11,51%. Nah, kalau di sini sold out, otomatis kita nggak bisa staking di Binance. Ini saya sebenarnya juga punya DOT yang saya staking di Binance. Untuk melihat earn-nya itu lebih gede apa lebih kecil dibanding dengan di Polka Wallet. Ini saya ada 21 DOT di sini, saya staking di sini, APY-nya 14,21%. Selama 2 bulan nih kayaknya. Oke. Nah, jadi ini bagaimana kalau kita staking di asli di jaringan langsung di Polka Wallet ya, di jaringan Polkadot ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus bond. Nah, untuk nanti kemudian setelah kita bond fund kita atau DOT kita bisa memilih nominator. Kita bisa menjadi memilih validator, Kita bisa menjadi nominator untuk memilih validator, dan untuk bisa menominasi validator itu minimal DOT yang kita bond itu harus 40. Oke. Nah, baik. Ini misalkan kita bond ya. Nah, ini ada stage account, ada controller account. Nah, saya nggak mau jelasin lebih detail. Intinya sih ini kayak semacam kalau kita punya cold wallet sama hot wallet. Cold wallet itu yang kita misalkan simpen di device gitu kan. Jadi offline gitu. Kemudian hot wallet yang kita buat transaksi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya samakan aja antara stage dan controller. Kita juga harus baca ini. Ada tulisan yang paling atas ini. Untuk DOT itu bondnya akan di lock selama 28 hari. Kalau di Kusama itu 7 hari untuk unbonding, untuk dicabut lagi gitu kan. Nah, kemudian jangan ditransfer semuanya DOT yang kita punya karena kita harus bayar transaction fee misalkan. Nah, kemudian amount of bonded token needs to meet the minimum requirement. Oke. Di validator kan minimum requirement kan 40. Oke, kita misalkan coba kita ini 41 lah ya. Nah, kemudian ada pilihan reward stash account, increase the amount at stake, kemudian stash account, do not increase the amount. Jadi ini rewardnya nanti dikirim kemana? Ke stash atau ke controller gitu kan, ya kan? Nah, kalau misalkan dikirim ke stash account, itu rewardnya itu langsung ditambahkan untuk di staking apa? Enggak gitu. Kalau yang ini do not increase the amount at stake. Nah, saya mau ini ya. Saya mau ini. Oke. Kemudian bond. Nah, sekarang kita saatnya menominasi validator untuk staking ya kan. Nah, ini sudah dikasih rekomendasi, kita harus lihat komisinya. Nah, ini komisi 3%, kayak gini mereka ngambil komisi 3% gitu. Kalau misalkan kita punya punya opsi kita bisa milih 16. Jadi misalkan kalau no commission, kita coba cari yang no commission ya. Yang komisinya kecil nah. Ini no commission, nominatornya baru 326 ya. Return segini. Kalau misalkan dilihat ya, pilih yang ini. Kemudian kita cari yang komisinya dia kecil juga, ini mungkin. Nah, dia punya banyak dot nih juga. Oke. Kemudian cari yang 0 ini mungkin.
Kita bisa milih sekitar 16. Oke, kayaknya ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga milih validator, karena kalau misalkan mereka jahil atau ya misalkan mereka punya behavior yang jelek, mereka bisa kena punishment dan dot kita juga nanti akan dikurangi gitu. Ini kita baru milih 3 ya. Nah, commission itu maksudnya commission si validatornya. Kita bisa pilih yang 0. Dia nggak ngambil komisi. Oke, ini mungkin. Ini sebenarnya kita bisa dibaca satu-satu kalau mau lebih detail ya. Kita bisa milih ada berapa, 16 ya. Memang. Ini ya nggak apa-apa nih, komisinya cuma 0,5% ya. Dia punya 10 ribuan dot. Ini sebenarnya bisa diklik nih Polkaskennya, kemudian ada akun Twitternya nih, kemudian ada linknya. Jadi bisa, coba pilih ini aja. Ya udah, inilah. Dia komisinya 0,77%. Nggak apa-apa lah nih, Zoom Capital lagi. Udah berapa nih yang kita pilih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bisa pilih maksimum 16. Oke, udah cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 lah. Oke ya, nominate. Nah, ini ya. Ini fee-nya ini ada 0,04 sekian ya. Kemudian ya ini agak ribet lah. Kenapa nggak di-hide aja sih? Ini ada advance option. Kalau kita misalkan ini bisa ngasih tips. Misalkan tipnya 0,01 dot. Oke. Kemudian submit. Nah, ini lagi di broadcast. Sukses. Nah, ini apa? Kemudian udah ya. Ini ya, bisa dilihat nih yang kita nominasikan. Kita bisa edit juga. Nah, nanti kita tinggal apa? Tunggu aja. Ini ya, udah di 41, available-nya masih 4,86. Kalau misalkan ada 10 nominasi ya, kita udah nge-nominasi ada 10 dan masih di waiting nih. Kita masih nunggu. Kita bisa apa? Bisa ngedit validator yang kita nominasi. Susah banget ngomongnya. Oke. Jadi begitulah caranya kita bisa staking DOT di Polka Wallet, di native walletnya Polkadot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti mungkin saya sambung ketika sudah ada hasilnya ya, reward atau slash-nya di sini. Nah, sebenarnya ketika kita tadi milih nominator itu ya, saya lupa tadi mau ngomong ini. Misalkan ini ya, anti-banci.dot. Kita klik ya. Nah, di sini ini sebenarnya kita bisa lihat chart. Nah, di chart ini bisa kelihatan dia pernah kena slash apa belum. Jadi misalkan kalau dia pernah misbehave, kemudian ini ya, ini average rewardnya, kemudian slash-nya, ini belum pernah kena slash kan.
Nah, jadi bagus. Slash itu kayak semacam dia ternyata misalkan harusnya dia kan online terus, tapi dia offline. Nah, itu berarti dia kena slash biasanya. Jadi sebagai validator itu dia harus bisa online terus. Gitu. Jadi mungkin begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.